Bab 2909 Dunia Baru. Dan begitulah, Miley dan Quincy bergabung dengan Sekte Tao. Sedangkan bagi Sekte Tao, ada yang senang dan ada pula yang khawatir dengan bergabungnya Miley dan Quincy. Tentu saja lebih banyak khawatirnya. Ini seperti menyambut seorang leluhur. Setelah Miley bergabung dengan Sekte Tao, Louis Tao, ketua Sekte Tao, segera memerintahkan agar tidak ada seorang pun yang boleh membuat masalah terhadap Miley. Dia tahu betul bahwa ada juga perkelahian di dalam Sekte Tao, terutama di kalangan generasi muda, pertarungan yang sangat sengit. Oleh karena itu, untuk mencegah para jenius dari Sekte Tao menimbulkan masalah pada Miley, dia langsung mengeluarkan perintah maut. Untungnya, setelah Miley dan Quincy bergabung dengan Sekte Tao, mereka tidak macam-macam. Quincy dan Miley membaca di Paviliun Suta Sekte Tao setiap hari. Paviliun Suta Sekte Tao bukanlah tempat biasa, bisa dikatakan sebagai tempat inti Sekte Tao, karena di tempat ini terdapat semua buku seni bela diri klasik, teknik inti dan berbagai teknik supranatural. Selain itu, ada juga beberapa benda peninggalan Tuan Pena Kebenaran Agung. Secara historis, hanya ketua Sekte Tao yang boleh masuk sesuka hati. Tapi sekarang, Miley dan Quincy juga bisa, ini membuat banyak orang di Sekte Tao merasa iri. Paviliun Suta. Quincy sedang duduk di tanah dan bersandar di rak buku sambil memegang buku kuno di kedua tangannya. Dia membaca dengan penuh semangat. Miley tidak jauh darinya, dia juga sedang membaca buku kuno saat ini, dan dia baca dengan sangat asyik. Di tingkat tertinggi Paviliun Suta, Louis Tao, ketua Sekte Tao dan tetua tertinggi Sekte Tao, Niken Tao, sedang melihat ke arah Miley dan Quincy. Keduanya saat ini adalah master terkuat di Sekte Tao, dan mereka juga yang paling berkuasa di Sekte Tao. Niken Tao berkata dengan ringan, sepertinya mereka benar-benar ke sini hanya untuk belajar. Louis Tao mengangguk. Dalam 2 hari terakhir, mereka benar-benar gelisah karena mereka takut Miley dan Quincy datang ke Sekte Tao dengan tujuan yang tidak murni. Tapi sekarang sepertinya mereka berdua tidak punya tujuan lain. Niken Tao tiba-tiba berkata, apa kamu sudah tahu asal-muasal senior itu? Louis Tao menggelengkan kepalanya, tidak ada informasi sama sekali tentang dia. Tapi, saat berbicara, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Aku sudah tanya pada Tian Dao. Tian Dao. Niken Tao memandang Louis Tao, Tian Dao bersedia menjawabmu. Meskipun Sekte Tao adalah kekuatan tertinggi di dunia baru, dan dulunya pernah berhubungan dengan Tuan Pena Kebenaran Agung, tapi Tian Dao tidak pernah peduli dengan Sekte Tao. Bagaimanapun juga, Tuan Pena Kebenaran Agung telah meninggalkan Sekte Tao selama bertahun-tahun lamanya. Mungkin Tuan Pena Kebenaran Agung telah sepenuhnya melupakan Sekte Tao. Louis Tao berkata dengan suara dalam, dia tidak hanya ingin berbicara denganku, tetapi dia sendiri yang datang. Aku rasa dia ingin berteman dengan kita. Niken Tao menyipitkan matanya, itu karena pemuda itu. Louis Tao mengangguk, aku bertanya kepadanya tentang senior itu, tetapi saat aku menyebutkan senior itu, Tian Dao ini jelas-jelas kelihatan takut. Dia tidak berani bercerita terlalu banyak kepadaku. Dia hanya bisa bilang, kita harus menjaga pemuda itu dengan baik. Selama pemuda itu baik-baik saja di Sekte Tao itu, maka masa depan Sekte Tao akan makmur. Setelah Niken Tao terdiam lama, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku tidak pernah menyangka bahwa Tian Dao yang sombong akan begitu rendah hati di depan senior itu. Sungguh di luar dugaan. Louis Tao mengangguk, benar. Niken Tao berkata, ini adalah berkah, bukan kutukan. Jika itu kutukan, tidak bakalan bisa dihindari. Kita jaga baik-baik pemuda dan wanita itu. Louis Tao mengangguk,
aku sudah membuat pengaturan. Niken Tao berkata dengan suara dalam, generasi yang lebih tua semuanya sudah mengetahui situasi umum. Aku tidak khawatir, aku hanya khawatir dengan generasi muda. Louis Tao berkata, aku sudah memberitahu Reza Tao, biar dia jaga orang-orang generasi muda itu. Reza Tao, orang ini adalah jenius pertama di Sekte Tao saat ini. Niken Tao mengangguk. Kita juga harus mengawasinya setiap saat. Louis Tao mengangguk, kemudian memandang Miley dan Quincy di bawah, lalu berkata dengan lembut, aku harap ini akan menjadi berkah. Saat memikirkan wanita bergaun polos, dia agak ketakutan. Di dalam istana, Quincy tiba-tiba berkata, Miley, lihat. Miley yang sedang membaca, menyimpan buku kuno dan melihat ke arah Quincy. Quincy menunjuk sebuah buku kuno di tangannya, esai kebenaran agung. Miley menghampiri Quincy dan sedikit terkejut, apakah ini esai dari Tuan Pena Kebenaran Agung? Quincy mengangguk. Miley sedikit penasaran, apa yang ditulis? Quincy tersenyum dan berkata, artikel tentang teknik pelatihan. Setelah itu, dia menyerahkannya pada Miley. Miley membukanya dan 3 kata muncul di hadapannya, Kitab Teknik Tao. Kitab Teknik Tao. Miley membukanya dan melihat, tapi alisnya berkerut. Kata-kata ini adalah kata-kata kuno dan dia tidak memahaminya sama sekali. Miley memandang Quincy. Quincy tersenyum dan berkata, aku bisa memahaminya, hehe, ini adalah bahasa kuno Huaxia. Setelah mengatakan itu, dia mengambil buku kuno dan berkata, teknik inti dari kitab Taoisme ini sangat tidak jelas. Meskipun diterjemahkan, kamu tidak bisa memahaminya. Tunggu setelah aku teliti secara menyeluruh, aku akan menyederhanakannya, lalu serahkan ke kamu. Miley mengangguk cepat, oke. Quincy melihat sekeliling dan berkata dengan ringan, aku telah menetapkan bahwa tempat ini adalah tempat tinggal Tuan Pena Kebenaran Agung, karena banyak aura Bima Sakti di tempat ini. Berbicara sampai di sini, dia sedikit menyipitkan matanya, ini menegaskan salah satu pemikiranku. Miley penasaran, apa itu? Quincy berkata dengan serius, asal-usul Tuan Pena Kebenaran Agung adalah Bima Sakti. Dia adalah penduduk asli Bima Sakti. Saat berbicara, dia melihat buku kuno di tangannya dan berkata dengan ringan, Huaxia kami penuh dengan orang-orang berbakat. Miley sedikit penasaran, tapi setahu aku, peradaban seni bela diri Huaxia saat ini sangat rendah. Quincy tersenyum dan berkata, itu dulu, sekarang di Huaxia, teknologi dan seni bela diri kuno berkembang pesat. Tentu saja, dibandingkan dengan tempat-tempat ini, masih jauh tertinggal. Setidaknya, Bima Sakti belum bisa hidup lebih dari 1000 tahun. Sambil mengatakan itu, dia memandang Miley dan bertanya, setelah masalahku selesai, apakah kamu tertarik untuk pergi ke Bima Sakti bersamaku? Miley tersenyum dan berkata, pergi ke Bima Sakti. Quincy mengangguk, setelah sekian lama berkeliaran di luar, aku ingin kembali dan melihat-lihat. Bagaimanapun, di sana adalah rumahku. Miley mengangguk, kalau begitu aku akan pergi berkeliling denganmu. Quincy mengangguk, oke. Setelah berbicara, dia mengambil sebuah buku kuno dari samping dan menyerahkannya kepada Miley, lihat ini. Ini adalah sistem tingkatan alam yang ditulis oleh Tuan Pena Kebenaran Agung. Ada sebuah sistem pelatihan yang lengkap di dalamnya, bisa dilihat bahwa Tuan Pena Kebenaran Agung juga ingin menulis sistem tingkatan alam dengan baik, tetapi alam semesta terlalu besar dan peradaban masing-masing tempat berbeda-beda, cara kultivasinya juga berbeda-beda. Oleh karena itu, sistem tingkatan alam menjadi rumit dan berantakan seperti sekarang. Miley mengambil buku kuno itu dan membukanya. Ada catatan rinci tentang tingkatan alam, beberapa di antaranya pernah dia lihat sebelumnya,
tetapi beberapa di antaranya belum pernah dia lihat. Tingkatan alam tertinggi alam semesta dimensional adalah alam dimensional tingkat ke-10 dan di atas alam dimensional tingkat ke-10 adalah alam Taoisme. Alam Taoisme ini adalah Tao dari Tuan Pena Kebenaran Agung. Hanya saat kamu mencapai tingkat ini, kamu baru bisa benar-benar bersentuhan dengan Tao Tuan Pena Kebenaran Agung. Pada saat inilah banyak master tertinggi yang benar-benar bisa merasakan beberapa aturan yang ditetapkan agung oleh Tuan Pena Kebenaran Agung. Pada saat inilah banyak orang mulai memiliki ide-ide yang tidak biasa. Karena saat itu, mereka benar-benar menemukan bahwa pelatihan mereka seumur hidup, semua sesuai aturan yang ditetapkan oleh Tuan Pena Kebenaran Agung. Alam Taoisme juga terbagi menjadi Taoisme internal, Taoisme eksternal, dan Taoisme dewa. Taoisme internal adalah batin diri sendiri, Taoisme eksternal adalah alam semesta, dan Taoisme ilahi adalah penyatuan dari keduanya. Orang-orang yang dipenjara seperti Ricky Mu dan Yelito Gu adalah Taoisme eksternal. Dan Erika Nan itu perlahan-lahan mulai berhubungan dengan Taoisme ilahi, karena saat Erika Nan pertama kali mengambil tindakan, dia hampir membuat seluruh alam semesta menjadi bagian dari dirinya. Tentu saja, dia tidak tahu seberapa kuat Erika Nan, karena Erika Nan langsung terbunuh oleh pedang Lydia. Dan di atas alam Taoisme, ada 3 tingkatan alam. Ketiga tingkatan alam tersebut adalah Tao masa lalu, Tao masa kini dan Tao masa depan. Tao masa lalu adalah memahami masa lalu, kemudian memotong masa lalu, sedangkan Tao masa kini adalah memahami semua kebenaran agung masa kini lalu memotong masa kini. Tao masa depan juga demikian, memahami semua kebenaran masa depan, lalu memotong masa depan. Melihat 3 tingkatan alam ini, Mile terdiam. Dia hanya melihat 3 orang yang bisa memotong masa lalu, sekarang, dan masa depan. Itu adalah Lydia, kakak tertua dan ayahnya. Dan sejauh yang dia tahu, mereka bertiga telah melakukannya selama bertahun-tahun. Dengan kata lain, sejak dulu sekali, kekuatan Lydia dan yang lainnya jauh melampaui tingkatan alam yang dia hadapi sekarang. Dan sekarang, mereka bertiga. Mile tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan di hatinya. Melampaui Lydia dan 3 lainnya. Ini benar-benar sulit. Selain Lydia bertiga, Kuila dan penguasa tiada batas harusnya juga sudah mencapai tingkatan ini. Memikirkan penguasa tiada batas, Mile hanya bisa mengerutkan kening. Orang ini memang punya niat. Demi membunuh dirinya, dia tak segan-segan bersembunyi di dunia bawah begitu lama. Dan dianggap bajingan oleh orang lain. Dia benar-benar sangat sulit. Dan di atas ketiga tingkatan alam ini, ada 1 tingkatan alam lainnya, alam tidak diketahui. Terhadap tingkatan alam ini, Tuan Pena Kebenaran Agung tidak memberikan gambaran apapun, hanya 3 kata ini. Melihat adegan ini, Mile hanya bisa mengerutkan kening, apakah orang ini belum memikirkan bagaimana menulisnya. Tuan Pena Kebenaran Agung. Setelah beberapa saat, Mile meletakkan buku kuno itu di tangannya. Dia sekarang memiliki pemahaman rinci tentang tingkatan alam di masa depan. Tapi sekarang, dia masih berada di alam dimensional. Masih jauh. Mile menggelengkan kepalanya, lalu menghela nafas dengan suara pelan. Jika Lydia tidak membawanya ke tempat ini, dengan kekuatannya sendiri, dia tidak akan bisa tiba tempat ini walaupun sampai tahun monyet. Tanpa banyak berpikir, Mile lanjut membaca. Di suatu tempat di kehampaan, 3 orang sedang berjalan perlahan. Pemimpinnya tidak lain adalah penguasa tiada batas. Di belakangnya masih ada Sen Ming dan Robin. Penguasa tiada batas tiba-tiba menunjuk ke cahaya putih di kejauhan. Apakah kamu melihat tempat itu? Setelah tempat ini,
kita akan menuju ke tempat tinggal Tuan Pena Kebenaran Agung. Itu adalah dunia baru. Robin sedikit penasaran, dunia baru. Penguasa tiada batas mengangguk, ya. Kita akhirnya bisa terlepas dari raja pengandal dukungan itu. Robin memandang penguasa tiada batas, raja pengandal dukungan tidak bisa datang ke tempat ini. Penguasa tiada batas tertawa kecil, dengan kecepatan kultivasinya saat ini, butuh ratusan ribu tahun untuk tiba di tempat ini. Akhirnya tidak perlu melihat bocah itu lagi. Haha, bersambung.